Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramagundur Fauzan dengan NIM 20121722 dari kelas S1 SI05. Sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen waktu. Pengertian. Manajemen waktu merupakan kemampuan untuk fokus dan memprioritaskan sebuah tugas adalah kunci bagi siapapun yang ingin mempertahankan produktivitas dimanapun. Masing-masing dari kita tentunya memiliki tugas-tugas yang ingin dan harus dikerjakan dalam beraktivitas sehari-hari. Untuk mencapai target dari tugas-tugas yang dikerjakan, kita harus paham mengenai manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu proses untuk melakukan kontrol atas waktu dengan batas tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Manajemen waktu adalah kemampuan untuk merencanakan dan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Baik, selanjutnya menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang kedua yaitu menurut Frederick Winslow Taylor, manajemen waktu adalah sebuah proses pencapaian tujuan utama kehidupan sebagai hasil dari mengenyampingkan kegiatan yang kurang bermanfaat dan memakan banyak waktu. Kiat ampuh untuk manajemen waktu tim yang efektif. Sifat waktu. Sifat waktu yang pertama yaitu tidak sengaja. Tidak sengaja memiliki pengertian seperti waktu seringkali dideskripsikan sebagai dimensi keempat dari panjang, lebar, dan tinggi. Tidak seperti dimensi lainnya, berjalannya waktu adalah ketidaksengajaan. Secara teori, kamu bisa berhenti dari satu titik luar angkasa dan berdiri di sana sementara planet bumi tetap berputar. Yang kedua, tidak dapat diubah. Waktu terjadi sebagai urutan kejadian yang tidak dapat diubah, sehingga begitu terjadinya sesuatu, itu tidak bisa terjadi lagi. Ada hubungan di antara kejadian yang disebut sebab akibat, yang mana sesuatu di masa lampau mempengaruhi apa yang terjadi di masa sekarang. Namun, hal yang di masa depan tidak dapat mempengaruhi masa lampau. Yang selanjutnya yaitu sesuatu yang dibutuhkan. Waktu adalah suatu hal yang menjadi persyaratan agar segala sesuatu terjadi. Dengan kata lain, tidak ada terjadi dalam sekejap tanpa perkembangan waktu. Yang keempat, dapat dihitung. Waktu dapat diukur dengan satuan yang disebut detik. Waktu adalah pengukuran yang penting untuk hampir setiap pekerjaan manusia, sains, seni, bisnis, dan kegiatan sehari-hari. Yang terakhir yaitu waktu yang mutlak. Waktu yang mutlak adalah gagasan bahwa waktu konstan di seluruh alam semesta untuk semua pengamat. Ini adalah dasar untuk sistem fisika yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton yang dikenal sebagai hukum Newton. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik manajemen waktu yang sukses. Yang pertama yaitu evaluasi. Luangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Tentu apa yang ingin dicapai. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Catat apa saja yang mengganggu atau menghalangi dalam pencapaian tujuan secara tepat waktu. Catat juga tugas-tugas yang bisa disederhanakan untuk menghemat waktu. Selanjutnya yaitu rencana dan prioritas. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingin dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Ketika di penghujung hari ada tugas yang belum selesai, jangan panik. Pindahkan tugas yang belum selesai ke hari berikutnya. Selanjutnya, eliminasi pencurian waktu. Hapus gangguan-gangguan yang mengganggu produktivitas keseharian kamu.
Jadwalkan beberapa waktu untuk menjawab email, membalas panggilan, telepon, atau SMS, kecuali jika ada panggilan darurat terjadi. Hal ini untuk menghindari gangguan oleh panggilan dan pesan yang datang sepanjang hari. Hindari juga menyelam ke dalam media sosial di saat jam kerja. Kurangi mengobrol dengan rekan kerja supaya tujuan yang ingin kamu capai bisa terwujud. Yang selanjutnya, delegasi. Jika ada proyek yang besar, delegasikan tugas kepada bawahan atau rekan kerja. Hal ini memungkinkan rekan kerja atau bawahan kamu mempelajari keterampilan baru. Selain itu, hal ini juga tidak dapat menghabiskan waktu kamu seharian. Jika ada rekan kerja atau bawahan yang siap membantu, jangan tolak. Terima bantuan untuk menghemat waktu. Yang selanjutnya, katakan tidak. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas yang penting. Yang selanjutnya yaitu rehat. Beristirahatlah merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dengan mencernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur dan masukkan ke dalam rutinitas harian atau mingguan kamu supaya tetap sehat dan bugar. Konsumsi juga makanan-makanan yang sehat dan hindari junk food yang bisa menyebabkan lesu dan kurang fokus. Berhentilah bekerja jika sudah merasa lelah. Jangan sampai pekerjaan juga memakan waktu. Istirahat kita yang berharga. Yang selanjutnya yaitu memanfaatkan manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik, seseorang harus menyiapkan deretan rencana tugas-tugas apa yang ingin dikerjakan ketika di pagi hari atau di malam hari. Hal ini akan memberikan seseorang pemahaman tentang apa saja yang ia kerjakan. Dengan begitu akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih rapi atau terorganisir. Menjaga barang-barang sesuai dengan tepatnya meminimalisir waktu untuk mencari-cari barang tersebut jika dibutuhkan. Orang dengan manajemen waktu yang baik akan menjaga meja kerjanya atau kerja belajarnya menjadi lebih bersih dan teratur. Yang selanjutnya, manajemen waktu meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri. Sebagai hasil dari manajemen waktu yang baik, seseorang akan menyelesaikan tugas dalam waktu yang ditentukan dan menjadikannya terdepan di antara anggota tim lainnya. Orang-orang yang memahami waktu akan dipandang tinggi dan selalu menjadi pusat perhatian. Selanjutnya, manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan. Orang-orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dinilai memiliki kadar stres dan kecemasan yang lebih rendah dibanding orang lain. Perlu diingat, ketika mengerjakan sesuatu untuk tetap fokus karena tidak ada gunanya untuk menunda-nunda. Setelah pekerjaan selesai, kamu akan memiliki banyak waktu untuk keluarga, sahabat, dan kerabat lainnya. Belajar bilang tidak pada orang dan proyek yang tidak sesuai dengan sasaran Anda. Produktivitas bukanlah suatu kebetulan. Ia selalu merupakan hasil dari komitmen pada keunggulan, perencanaan yang cermat, dan usaha yang terfokus. Paul J. Meyer. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.